Mas, pertanyaan saya terakhir Mas tadi sebelum saya jeda. Kalau misalkan saya ingin pergi umroh segera gitu Ya, kan, terus saya mau menggunakan pinjaman bank syariah, mhm. ini salah nggak keputusan saya? Sebenarnya kita harus melihat dari kacamata apa nih? Kalau Hmm. dari sisi kacamata keuangan gitu ya, selama dia mampu untuk melunasi gitu ya pinjaman tersebut di kemudian hari dan memang ada gitu ya potensi dananya, sebenarnya nggak, kenapa enggak gitu kan? Ya kalau Hmm. emang istilahnya dia udah terbentur usia gitu Hmm. harus istilahnya pengen cepat gitu ya ke tanah suci, ya nggak jadi masalah juga. Cuman kan kalau dari sisi agama ya, dari sisi Islam itu kan Hmm. ya pergi haji, umroh itu kan jika mampu gitu kan. Iya, Ya kalau belum mampu ya jangan dipaksakan gitu. Makanya iya. kita lihat dari sisi mana nih? Iya, Dari iya, sisi iya. keuangan atau dari sisi agama gitu ya. Kalau untuk orang-orang tertentu yang mungkin pandangannya sedikit kolot lah dalam tanda kutip, Mm-mm. mungkin ya mereka nggak akan mau gitu pakai pinjaman. Hmm. Tapi kalau dari si orang yang open minded, ya kenapa nggak? Selama nanti misalkan saya bisa melunasi gitu dan memang Hmm. ada dananya. Iya, Yang jadi pertanyaan kalau misalkan dananya nggak ada, kita udah iya. berhutang, kita belum tahu nanti lunasinya pakai apa, nah itu yang sangat dilarang gitu ya, dari sisi keuangan maupun dari sisi agama gitu. Oh, oke. Jadi Mm-mm. tergantung ya bagaimana kita melihat perspektifnya. Tapi Perspektifnya, kalau mau lihat betul. bagaimana cara pandang agama ya memang harus dijawab sama ulama. Tapi kalau dari Betul. segi keuangan, Ya, selagi memang kita memiliki kemampuan untuk ya, membayar, it's betul. okay. It's Yang penting okay, nggak berangkat masalah. dulu Betul. dan cicilan tersebut tetap harus dijalankan setelah Jalankan. berangkat itu ya. Betul, seperti Oh, itu. oke. Nah, Mas tadi kan Mas juga menjelaskan nih di Mm-mm, sini ada mm-mm. obligasi syariah, Ya, ada reksadana syariah, deposito. Deposito anggaplah kita memang menabung biasa ya, ya. 1 tahun Mm-mm, 4 sampai dengan 6%. mm-mm, Nah, yang di Indonesia nih obligasi syariah dan reksadana syariah nih ada apa aja sih di dalamnya juga gitu mm-mm, kan. mm-mm, Terus selain dari profit yang bisa didapatkan ya mm-mm, atau mm-mm, keuntungan dari 8 hingga 10% atau 6 sampai 8%, mm-mm, mm-mm. apalagi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing instrumen ini, Mas? Ya, kayak contoh misalkan obligasi syariah ya di Indonesia itu ada namanya sukuk gitu kan. Hmm. Itu bisa jadi salah satu opsi untuk investasi untuk tabungan haji Hmm. juga. Benefitnya karena memang kalau obligasi syariah ini apalagi obligasi yang terbitkan oleh negara, dia kuponnya memang biasanya fix gitu dan Hmm. pasti dijamin gitu. Selama negara nggak bangkrut, dia pasti akan dibayar gitu Ya. kan returnnya. Itu kelebihannya gitu kan. Jadi kita bisa let's say menetapkan strategi perencanaan keuangan dengan matang gitu karena dia Mhm. fix gitu kan, nggak Hmm. akan ada perubahan dari tahun ke tahun gitu kan, itu keuntungannya. Tapi memang kalau dari sisi return mungkin dia lebih ke medium Rendah, ya, ya rendah gitu medium. ya. Jadi mungkin nggak begitu terlalu agresif gitu ya. Hmm. Nah sementara kalau untuk reksadana syariah ini kan banyak ya, ada reksadana jenisnya saham, ada juga campuran, ada juga fixed income ataupun pasar uang. Tapi kalau yang memang mau lebih agresif ya dia masuknya ke reksadana saham syariah gitu ya, yang memang secara imbal hasil potensinya akan jauh lebih besar. Cuma memang resikonya namanya di instrumen pasar modal ini kan dia akan ada fluktuasi ya mengikuti Oh. situasi dan kondisi dari produknya tersebut atau strategi dari manajer investasi tersebut Hmm. gitu. Makanya di sini kan biasanya range ya 8-10% atau 8-12% gitu ya. Tapi selama kita memilih produk yang memang benar-benar track recordnya jelas gitu ya. Tipsnya itu yang penting kita lihat nih track record 5 tahun ke belakangnya dia imbal hasilnya seperti apa. Kalau dia stabil gitu ya naik terus, biasanya itu akan bagus. Tapi Oke. kalau dia sangat fluktuatif, apalagi cenderung turun, nah itu harus Ah, dihindari ya. gitu ya. Makanya pemilihan produk juga menjadi sangat penting gitu. Berarti melihat fundamental itu Ya, baik untuk reksadana ataupun obligasi dua-duanya harus dilihat ya 5 tahun ke betul, belakang. betul. Kalau dari segi resiko, mana Hmm. nih yang lebih beresiko? Ya Berarti tentunya untuk reksadana reksadana jauh ya. lebih beresiko ya dibanding obligasi. Karena kalau obligasi itu kan apalagi obligasi negara dia biasanya memang lebih terjamin gitu ya. Hmm. Ya, selama Indonesia nggak bangkrut ya harusnya dia akan dibayar gitu kan. Dan sejauh ini sih nggak ada lah tanda-tanda Indonesia bangkrut. Jadi harusnya sih aman-aman aja ya Iya, gitu. jadi ya itu dia tadi Mm-mm. pemirsa, kalau pemirsa mau memasukkan instrumen ke obligasi, reksadana ataupun deposito, deposito adalah pilihan yang paling aman ya, karena sifatnya seperti Betul. menabung. Yes, Dan deposito betul. ini deposito syariah juga di perbankan Ya syariah. misalkan gitu. Misalkan, nah Mm-mm. kalau di obligasi, Mm-mm. pemirsa mendalami diri, oh oke lah profil resiko kita Mm-mm. medium, Mm-mm. Mm-mm. mungkin bisa ngambil di obligasi syariah karena emang Ya, ini berkaitan dengan kondisi dari negara biasanya betul. ya. Biasanya seperti itu. Kalau reksadana ini menyesuaikan oleh pasar, Kondisi jadi pasar, lebih betul. Lebih fluktuatif fluktuatif. dan imbal hasilnya setiap tahunnya mungkin nggak akan serupa ya, Betul, nggak akan betul, selalu naik. betul. Jadi Mm-mm. perlu untuk mencermati 5 tahun ke belakang. Selain ini ada lagi nggak sih Mas? Ya Kalau sebenarnya sih emas misalkan. emas juga bisa ya salah Hmm. satu opsi gitu kan. Emas juga mungkin salah satu instrumen hedging paling favorit lah dan paling
ya paling banyak peminatnya lah di dunia ini. Jadi memang emas itu bisa jadi salah satu opsi juga. Cuma terkadang kenaikan emas itu kan biasanya dia cenderung lambat ya, cenderung lambat. Mungkin more or less sama seperti deposito, gitu. Tapi dia cenderung lebih safe gitu, makanya dia disebut safe Safe haven haven. gitu ya. Jadi kondisi terburuk pun misalkan perang atau chaos, dia emas pasti akan ada nilainya gitu ya. Berbeda dengan kayak deposito, kalau misalkan kondisi ekonomi jelek, ya pasti dia akan turun, anjlok gitu. Tapi kalau emas kan mungkin jauh lebih menawarkan kestabilan gitu ya. Walaupun secara akumulasi returnnya juga mungkin nggak sebesar instrumen obligasi ataupun reksadana Iya, dan gitu bisa ya. dikatakan emas itu baru berasa kalau ya 10 tahun, Iya, 20 tahun ya betul. nggak Dia sih? memang untuk instrumen jangka panjang biasanya Iya, emas jadi ya kalau mau gitu. nabung menggunakan emas pun itu baru bisa berasa imbal hasilnya kalau kita memang mencairkannya di 10 tahun atau Yes, 20 tahun lagi. Nah, ini betul. mungkin emas tuh adalah opsi yang kalau berpikirnya, oke saya akan pergi hajinya di usia 45, 20 45. tahun lagi Yes, dari sekarang, nggak apa-apa nggak nabung di apa-apa. emas, Betul. aman, nggak ada resiko. Mm. Tapi kalau mau perginya lebih cepat, Ya. mungkin emas belum menjadi pilihan yang tepat, Iya gitu, gitu karena kan ya. dia harus cepat mengumpulkan uangnya kan. Kalau misalkan waktu cuma 5 tahun, ya kapan gitu. Kecuali dia uangnya besar ya, dia belinya banyak gitu. Tapi kan ya ini kan kita berandai-andai orang yang kemampuan keuangannya mungkin terbatas gitu ya. Kalau orang yang kemampuan keuangannya berlebih sih harusnya nggak jadi masalah ya, instrumen apapun gitu. Iya. Nah, Mas, ini yang perlu diperhatikan lagi, kita tahu juga ya, Mas, kalau di Indonesia ini banyak banget nih tour and travel, Betul. ya kan? Belum lama, beberapa tahun lalu, kasus First Travel Ya. gagal memberangkatkan semua korban customer-customernya untuk pergi haji. Nah, akhirnya kita kenal dengan skema Ponzi travel Ya. gitu kan. Nah, gimana nih caranya kita bisa membedakan ini travel yang real loh, ini travel yang nggak real gitu. Dan kita tahu angka yang ditawarkan oleh travel ini masuk akal atau tidak tuh dari mana, Mas? Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan ya. Pertama sih, yang pertama harus yang kita lihat adalah pasti dia register nggak, terdaftar nggak gitu ya, untuk misalkan di Kementerian Agama gitu ya. Itu udah harus banget, karena banyak sekali travel-travel ini ternyata nggak terdaftar, atau ilegal, atau bodong lah gitu. Ini kan sangat beresiko gitu ya. Kedua, mungkin kita lihat track record manajemennya juga ya. Selama ini dia udah berdiri berapa lama sih, berapa sih jamaah yang sudah diberangkatkan, gimana nih, ada keluhan nggak. Sekarang kan zaman canggih ya, zaman media sosial, kita bisa telusuri dengan mudah Iya. lah suatu travel atau suatu perusahaan gitu kan. Nah, yang ketiga, jangan asal murah gitu. Oke. Kadang-kadang kita kan tergiur dengan, oh murah nih, oke. Iya. Kayak First Travel tuh dia kan sangat murah Murah. sekali ya. Bahkan kalau dilihat mungkin di bawah harga pasar gitu. Nah, ini kan sangat beresiko. Kenapa dia bisa murah? Harusnya kita curiga dong. Orang biayanya sekian, kok dia bisa di bawah itu gitu kan. Ini ada apa gitu. Makanya harusnya sih kalau yang aman ya kita harus mengikuti standar biaya yang ditetapkan pemerintah aja. Kayak misalkan haji gitu ya. Atau umroh kan dia ada batasnya juga ya. Iya. Biasanya 20 kalau nggak salah, 20 atau 21 atau 22. Batas bawahnya ya? Batas bawahnya. Ya kalau ada yang menawarkan di bawah itu kita patut curiga. Oh kok bisa? Jangan-jangan udah store nanti nggak bisa berangkat gitu ya. Jadi minimal ya sesuai dengan batas standar pemerintah aja, batas bawah itu. Iya, itu iya. itu merupakan angka yang ideal lah. Kalaupun mau yang lebih itu biasanya kan kalau ada orang yang pengen fasilitas lebih mewah segala macam, ya kenapa enggak kalau emang biayanya Iya. ada gitu ya. Biasanya memang kalau umroh ya pemirsa ditawarkannya lebih beragam karena ada tur-tur ke negara-negara Iya, tetangganya. Nah, itu juga yang bisa betul. menentukan harganya lebih tinggi atau lebih rendah. Dan selain Iya. itu juga jumlah hari. Jumlah hari. Semakin sebentar, biasanya semakin murah, nggak Iya. banyak pilihan tempat wisata, tapi semakin panjang mereka pergi jalan-jalannya itu Iya. akan menjadi lebih mahal. Betul. Selain itu apalagi yang perlu diperhatikan, Mas, ketika orang mau menabung ataupun memilih untuk pergi umroh atau haji? Iya, ya pertama kita harus tentukan dulu target keberangkatan kita kapan gitu ya. Itu Bisa paling kita penting tentukan ya. sendiri? Bisa harusnya. Misalkan Oh. kita pengen berangkat 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Itu harus kita tetapkan dulu. Karena sebagai tujuan keuangan kita, misalkan jangka pendek, menengah, atau panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi keuangan kita. Kira-kira kita bisa nabung berapa nih per bulannya nih. Misalkan kayak tadi, let's say kita bisa nyabung cuma 800.000 gitu ya. Nah ini di sini ada contohnya ya. Misalkan nih, dia penghasilannya 10 juta gitu ya. Tabungan hajinya misalkan cuma bisa 1 juta ya, 10% dari 10 juta nih. Nah, setelah dikalikan setahun, ya itu kan bisa jadi misalkan 12,12 juta gitu kan. Nah, asumsi ini haji nih ya. Oh Ini ya, tadi haji. haji ya. Misalkan asumsi DP haji tadi 25 juta, berarti 25 dibagi 12 kurang lebih dia 2 tahun 2 1 tahun bulan 1 dia udah bulan. bisa mengumpulkan
untuk DP haji tadi gitu ya. Sebenarnya umroh juga sama, tinggal kita tentuin aja kira-kira mau biayanya berapa. Let's say kayak 25 juta juga deh. Berarti kan kalau misal kita sisihkan 1 juta per bulan, kita tempatkan di instrumen yang imbal hasilnya 10% per tahun, kita bisa berangkat dalam 2 tahun 1 bulan gitu kan. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama lah ya untuk 2 tahun Kalau untuk gitu. umroh ya. Untuk umroh Iya, gitu. iya. Tapi tetap pemirsa juga harus perhatikan kalau misalkan untuk hitungan haji, mungkin bagi pemirsa yang belum ketahui, Ya, kita memang sistem haji di Indonesia itu adalah bayar DP. BRDP. Kalaupun kita nanti perginya 5 tahun atau 10 tahun lagi, maka akan dilunasi di tahun keberangkatan kita. Betul. Dan jumlahnya pasti akan naik. Berubah, Akan iya. dilunasi di tahun ke-10 itu ya. Betul. Jadi memang makanya tadi Mas mengatakan kita harus menyiapkan uangnya. Kalau bisa diperhitungkan sampai dengan 10 tahun ke depan gitu kan, Iya, dikalikan karena dengan sistemnya di inflasi. Indonesia itu kan dia DP ya untuk dapat antrian keberangkatan gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu tuh kita berangkat berapa lama lagi. 5 tahun kah, 7 tahun kah, 10 tahun kah gitu. Nah, nanti pelunasannya adalah di tahun keberangkatan. Di situ baru ketahuan berapa kira-kira biaya yang harus dia lunasi. Iya, nah itu Gitu. yang paling harus banyak diperhatikan karena Betul. biasanya sekarang harga 49,8, andai ya Mas bisa kayak 49,8, oke kita bayar tahun ini nggak apa-apa deh kita nunggu 10 tahun lagi gitu. Sayangnya di Indonesia nggak berlaku Nggak ya bisa, seperti itu iya, ya. nggak bisa seperti itu. Jadi kalaupun kita punya uang misalkan 49,8 juta, kita mau langsung lunasi, nggak bisa. Kenapa? Ya mungkin karena antriannya itu sangat panjang di Indonesia ya. Jadi makanya di sini kalau di Indonesia itu sistem antrian gitu. Makanya diharuskan hanya DP dulu untuk dapat nomor antrian. Karena untuk memberikan kesempatan yang sudah dulu bayar Iya, DP betul. gitu untuk berangkat lebih dulu. Harusnya kan logikanya seperti itu ya. Walaupun ada juga terbuka kemungkinan kalau mau lebih cepat pakai ONH Plus Iya. atau haji yang lebih mewah lagi gitu ya, yang bayarannya bisa ratusan juta tapi keberangkat mungkin 1 atau 2 tahun kemudian gitu. Iya, Ya bisa iya. aja selama dia punya uang gitu kan Iya, ya. Mas, kita kembali lagi berbicara tentang tabungan, Mas. Tabungan ini, tabungan haji ini kan banyak programnya, Betul. macam-macam programnya. Nah, gimana caranya saya tahu, oke program yang ini tepat buat saya, program yang itu tidak tepat buat saya, gimana Mas? Sebenarnya sih kalau kita lihat secara general ya tabungan haji antara satu bank dengan bank yang lain biasanya penawarannya itu mirip-mirip lah, mirip-mirip gitu kan. Contohnya? Contohnya misalkan kita boleh nyebut merek gak sih ya, misalkan bank gitu ya, Bank bank A A, lah ya, ya. bank A gitu. Bank A itu biasanya penawarannya oke kalau simpen di sini bunganya sekian persen gitu, misalkan let's say 2% atau 4% gitu ya. Tapi kita bebas potongan, ada yang seperti itu. Ada juga misalkan kita tempatkan di bank B gitu ya, bunganya sih 5%, tapi ada biaya admin, biaya lain-lain, ada potongannya gitu ya. Biasanya juga nanti misalkan ada sweetenernya, dia bantu untuk pengurusan kayak visa ataupun administrasi lainnya. Mungkin ada juga yang seperti itu. Jadi kalau kita mau cari mana yang cocok ya tergantung kita. Kita yang mau ribet ngurus semuanya detail sendiri atau udah deh serahin aja ke yang lain Iya. gitu. Biasanya sih gitu ya. Iya, gitu. berarti kembali lagi ke apa yang menjadi kebutuhan kita Iya, dan apa betul. yang menjadi kemampuan Kemampuan kita kita, juga. betul. Karena itu bergantung lagi ke hitung-hitungannya gitu ya Mas Ai ya. Betul. Wah, terima kasih banyak Mas Ai sudah oke. berdiskusi bersama saya. Kita jadi terbuka, Ya. pemirsa di rumah juga jadi terbuka pandangannya terkait bagaimana menabung untuk haji dan juga umroh. Terima kasih ya Oke, Mas Ai terima ya. kasih.